Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, Sur? Lama saya tidak buat konten karena sekarang saya sedang bekerja di salah satu instansi dari perusahaan. Maaf, udah mengganggu. Saya tutup kamar mandinya. Ini saya sekarang di pos. Saya ingin menceritakan bagaimana sih menceritakan tentang diri saya sendiri sebenarnya. Uh, Lebih ke curhat tentang internal, bagaimana seorang perantau. Ini saya merantau uh, ke Jakarta ya, ke Tangerang Selatan. Saya merantau ke Tangsel. Dari sebelumnya awalnya di Cirebon, Jawa Barat atau di Kuningan, Jawa Barat. Saya merantau di sini karena saya sekarang sedang mengalami proses bekerja gitu. Hari ini ada tidak kelihatan, saya buka aja. Guys, langsung aja lah mempersingkat waktu. Kita simak keluh kesah apa yang saya rasakan selama ini, selama menjadi anak rantau. Itu selama saya merantau di kota besar sih, di Tangerang Selatan atau bertempat berseberangan dengan Jaksel, Jakarta Selatan. Jangan di skip, cekidot, saksikan kisah saya sebagai anak kosan. Silakan nonton. Oke. Halo guys. Di sini saya akan menceritakan gimana sih keluh kesahnya menjadi anak rantau. Sekarang saya baru tahu ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Saya ngerasain sih rata-rata di sini gue lu gitu. Jadi awalnya itu saya di dunia bisnis, cuman sekarang saya kembali lagi ke dunia kerja dan saya ditempatkan di ibu kota di Tangerang Selatan. Jadi biar enak kita ngobrol ya, kita sambil ngopi. Sekarang kita untuk sepil di daerah dekat di Jaksel. Ini tetapi saya di Tangsel. Di Tangsel itu dekat sama Jaksel. Nah dekatnya karena berseberangan ya. Paling antara 15 menit lah sudah sampai ke Jaksel. Nah, untuk kerja yang sekarang seperti apa sih situasi yang dihadapi ini? Yang pertama dari kultur budaya, karena saya asli Sunda, apa-apa saya segala sesuatunya dengan etika mungkin, karena bahasa itu tidak harus untuk dibeli, begitu, seperti itu. Saya copot aja kacamatanya. Bahasa itu tidak untuk harus dibeli. Saya di sini pertama-tama saya tidak membawa kendaraan karena kendaraan saya ada di kampung. Karena saya baru awal. Ketika saya di sini saya berangkat kerja. Saya berangkat kerja itu karena saya ngekosnya dekat ya, pokoknya dekat Bintaro Plaza. Saya ngekos di situ. Saya pulang pergi jalan dong. Nah, ketika saya pulang pergi ke jalan, saya selalu ketika melewati orang, karena saya kultur Sunda, saya bilang punten gini. Ternyata rata-rata orang sini
bukan dibilang bodoh amat ya, tapi lebih ke lu gua gitu. Kalau saya tuh punten gini, pas saya calling saya punya teman di sini, ternyata di sini mah katanya nggak boleh, uh, bukan nggak boleh, jadi ngomongnya jangan A, tapi ngomongnya harus Ba, dan ngomongnya juga bukan punten, tapi ngomongnya permisi, permisi bang, permisi gitu, ngomongnya seperti itu. Ya saya baru tahu, terus ini oke, untuk masalah itu kita skip karena mungkin di tiap-tiap daerah punya budaya masing-masing. Tapi intinya bahasa atau etika yang baik itu uh, tidak dibeli kok, nggak harus kita ngebeli kok, tapi dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita bicara sekarang konsepnya mengenai kerjaan. Bagaimana sih untuk orang-orang sini ketika ada orang baru seperti saya, kerja, ibaratnya kamu itu baru loh gitu di dunia kerja. Biar kita rada asik lagi, ini kita sambil santai, karena saya anak kosan ya. Dulunya saya ngerokok Samsu Refill, sekarang mah lebih kayak murah-murah aja. Rokok apa ini teh, rokok selera, saya pakai rokok selera, rokok apa, biar kita asik ngobrolnya, kita sambil bakar rokok. Sama ini trik ngebakar rokok kretek. Yang pertama, kita panaskan dulu sampai hitam. Kenapa seperti itu? Biar pembakarannya maksimal. Kalau sudah hitam seperti ini, bisa maksimal. Tuh, maksimal aja. Ngenaheun. Cek bahasa Sunda nama gitu. Nah, ayeuna sekarang kita bicara untuk masalah pekerjaan. Nah, saya awal training di sini dengan rekan kerja saya yang tidak bisa disebutkan, dan saya tidak bisa menyebutkan saya bekerja di mana, dan saya bekerja di salah satu BUMN. Ya mungkin cukup ada namanya, dan mungkin sekarang lagi kesorot mungkin karena ada sedikit problem gitu. Begini, ketika saya bekerja dengan rekan kerja saya ngomong, Pak, saya baru di dunia ini, tolong bimbing saya dan saya mohon bantuannya. Dia hanya tersenyum sinis. Ternyata salah kan, itu masalah itu teori dan prakteknya berbeda ya. Saya udah sopan, udah apa, ternyata pas saya langsung ngobrol macam oke, fine, karena belum memasuki kerjaan yang sesungguhnya. Setelah saya memasuki kerjaan yang sesungguhnya, saya mendapati indikasi bahwa di sini saya merasakan sendiri senioritasnya emang kental banget. Kamu orang baru dan kamu saya suruh dan harus mau. Boleh lah kalau sekali sampai 3 kali, cuman ini bahkan keterusan sampai sekarang, cuman saya anggapnya ini challenge. Karena apa? Kalau saya berhenti sekarang, saya kasihan sama orang tua saya yang ada di kampung, karena dia yang memperjuangkan saya di sini. Karena apa?
Karena sekarang untuk nyari pekerjaan itu susah. Kita bisa masuk kerja itu dari ada ordal atau enggak main tulis begitu. Selepas itu sampai sekarang mungkin rada berkurang saya seperti itu kan. Dengan karakter dia yang seperti itu, sebenarnya saya udah muak segala macam. Saya memikirkan untuk resign, tapi saya mikir kapan lagi saya nurutin apa yang orang tua mau. Jadi saya ngalahin ego saya. Di sini saya pengen curhat, karena kalau curhat ke orang yang salah atau orang yang tidak tepat itu bisa menimbulkan fatal, atau orang lain kita ngomong A bisa jadi dia ngomong ke yang lainnya bisa apes begitu. Nah setelah itu saya punya kenalan lagi orang sini. Saya nanya, Bang, saya curhat tuh karena teman-teman saya rata-rata berada di kota Cirebon atau di kota Kuningan, Jawa Barat. Curhat tuh, Bang, saya kerja di sini, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Oh iya Bang, sedikit tahu, lu katanya kalau emang orang baru kerja untuk di daerah istimewa ibu kota, emang di sini pasti ada yang namanya senioritas. Punten-punten, saya dan rekan kerja itu umurnya mungkin beda 8 atau 9, lebih tuaan ke saya. Saya tidak akan menyebutkan umurnya berapa, pokoknya lebih tuaan saya di 8 atau 9 tahun. Selepas itu saya lebih mengerti. Bang, gue misalkan jadi gue berontak gitu. Ya bang, gue juga pengen berontak gini, tapi saya masih memikirkan kalau misalkan saya berontak, ibaratnya saya berperilaku dengan otot bukan dengan otak, maka saya akan kalah. Saya diajarkan oleh saya yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Itu saya yang paling saya sayangi. Saya biasanya nyebut Jangkung. Dia sangat mantap banget. Dia selalu kasih wejangan, selalu kasih support. Dimanapun kamu berada, apa yang kamu bisa kamu lakukan. Begitu. Rintangan, keluh kesah itu wajar. Kamu pengen nangis, nggak jadi masalah. Tapi tolong, segala sesuatunya kalau misalkan melakukan apapun, kita mainannya pakai mindset, mainannya pakai logik, pakai otak, bukan pakai kekuatan atau bukan pakai dengkul. Begitu, seperti itu. Oke, sekarang intinya saya dikasih wejangan, saya juga udah curhat. Saya gini. Ternyata dia kasih wejangan, bro, langkah kamu baru awal lagi loh. Kamu baru di dunia ini lagi loh. Gini, kamu bukan di dunia entertain lagi loh. Jadi kamu harus bisa menyesuaikan diri. Katanya tuh ucap, langkah, dan niat yang benar. Gitu, harus diiringi
dengan bersamaan. Itu wejangan yang saya sampai sekarang saya lakukan dan saya selalu tekankan seperti itu. Sebenarnya dari awal saya pengen sedih, saya pengen nangis, pengen apa. Tapi aing teh lalaki, karena lalaki nangis, boleh lalaki nangis. Lelaki nangis biasanya tidak terlihat. Beda dengan wanita. Wanita misalkan setelah ada problem atau itulah problem seperti apapun atau mayoritasnya misalkan putus cinta gitu, dia pasti nangis dengan terang-terangan, ngurungin diri di kamar. Kalau laki-laki beda, nangis dengan rasa kesedihan. Kesedihannya satu karena jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang benar-benar support and fight terhadap kemajuan saya. Dan saya awal lagi untuk di dunia seperti ini. Tadinya saya di dunia bisnismen karena ini kemauan dari orang tua saya. Alangkah baiknya saya menuruti apa yang mama saya mau gitu. Karena bagaimana apapun orang tua segala macam, saya tetap selalu menyayangi dia dan mencintai dia gitu. Dan saya harus nurut karena selama ini saya tidak nurut dengan apa yang dia katakan. Bukan selalu tidak nurut, kebanyakan, cuman kali ini saya nuruti apa kemauan dia dan saya harus maju fight karena orang tua itu tidak akan menjerumuskan kita ke dalam jurang, tapi orang tua mengasih kebenaran dan doa orang tua itu mujarab sekali. Kita kembali lagi ke dunia kerja. Ini di bulan Ramadan ini, barangkali saya punya salah terhadap siapapun, teman-teman saya yang melihat video ini, atau siapapun. Saya sangat meminta maaf sebanyak-banyaknya. Dulu saya punya salah seperti apa, mohon dimaafkan. Karena ini di bulan suci, bulan Ramadan, dan bulan yang penuh hikmah dan rahmat dari Gusti Allah yang Maha Agung. Di sini jangan kira saya kerja di luar kota dengan kerja di perusahaan yang ternama. Enak? Enggak. Salah. Gitu. Tidak enak. Asli. Itu udah di hati saya yang paling jujur. Tidak enak sekali. Tapi saya melawan rasa itu. Karena apa? Karena tujuan saya gimana caranya, walaupun emang saya belum bisa membahagiakan orang tua saya dengan semaksimal mungkin. Soalnya saya cuma punya satu, tinggal mama aja. Papa saya udah di surga, insya Allah. Dan saya punya kakak saya di Cirebon. Saya sudah menikah, semoga baik-baik aja di sana. Dan saya juga penyuka kucing, saya punya kucing di sana. Dan kucing saya, alhamdulillah ada yang ngejagain, ngurus kakak saya dan kakak ipar saya. Selepas itu,
Ini saya obrolan curhat ya, obrolan anak rantau lah, baru pertama kali, first time banget nih saya untuk ngerantau di sini. Sebelumnya saya cuma di dalam kota, mungkin cuma di sewilayah 3 Cirebon, ke Kuningan Cirebon, udah seperti itu. Paling ya kalau misalkan ke sini ke Jakarta, ke Bandung hanya sekedar main biasanya seperti itu. Cuma sekarang harus fight sendirian dengan keadaan saya di sini udah 2 bulan lah, keadaan gimana ya? Mungkin sedikit punya teman karena saya dapat wejangan dari teteh sepupu saya. Di sini kamu jangan banyak percaya sama siapapun, orang yang tidak dikenal. Katanya prinsipnya seperti itu. Cuman kan prinsip orang Sunda selalu menyapa, selalu bertegur sapa agar mempunyai relasi yang baik atau teman yang baik gitu. Bagi di kehidupan nanti atau di kemudian hari itu kita mempunyai, entah kita lagi sakit, keluarga kita jauh, siapa lagi yang bisa nolong aing teh, siapa lagi selain teman. Cuman katanya harus berhati-hati dan harus fight gitu. Saya di sini, kenapa saya konten lagi sekarang? Karena saya pengen ngeluarin unek-unek. Seperti apa unek-unek? Seperti tadi yang apa yang saya bicarakan. Ini tidak ngada-ngada, saya serius. Bagi kalian mungkin yang habis lebaran mungkin banyak loker, banyak gini terus kalian lebih pengen merantau ke ibu kota, boleh fight, tapi kalian harus siapkan mental yang kuat dan pemikiran yang bagus, harus bisa baca karakter orang gitu. Itu salah satu wejangan dari saya yang ada di kota Kuningan, Jawa Barat, Jangkung. Terima kasih untuk wejangannya. Ini sangat bermanfaat banget. Walaupun saya di sini hidup sederhana, tahu sendiri anak kosan makannya seperti apa sih? Kalau nggak mie, kasih telur. Saya selalu sedia mie dan telur. Katanya nggak boleh makan mie tiap hari. Ya, benar, nggak boleh. Cuman rantau, gimana lagi? Beli makanan di luaran sana, beda. Pengen masak gini. Masak gimana, bro? Bisa masak, numpang ke ibu kos. Cuman kan kalau misalkan belum kenal cara baik atau cara kita bisa bujon lah gini, tidak enak juga, benar gak? Karena kita punya adab, namanya manusia. Hablum minanas sama manusia. Cuman kan tadi kultur budaya orang Sunda dan budaya orang sini beda. Saya akan bahas sedikit. Awalnya itu saya di training di Bandung. Bandung tahu kan? Di Bandung, Jawa Barat pasti tahu semua lah. Di Bandung, saya bertemu dengan bisa dikatakan senior yang mengajarkan saya tentang kerjaan di bidang ini. Saya nanya, namanya, udah saya sebutin aja namanya Patri. Saya orang Sunda. Saya ngomongnya, Pak, ini saya junior. Pak, senior. Pak,
Saya mohon bimbingannya, bantu saya untuk kerjaan di bidang baru ini seperti apa. Mungkin saya mempunyai banyak kesalahan nantinya, bahkan sampai sekarang. Namanya juga manusia, perlu banyak belajar. Dia ngomongnya bukan dia aja sih, tapi dia yang lebih vokal. Punten dia umurnya lebih tua. Punten di sini tidak ada yang namanya senior dan junior, kata Patri. Karena di sini semua sama-sama belajar. Tuh, cek aing nih, orang Sunda mah itu ade. Bukan ya saya ngejelek-jelekin orang di luar orang Sunda, enggak. Banyak orang-orang baik. Bukan hanya orang-orang Sunda aja. Cuman kita bicara masalah kultur, masalah budaya. Budaya di Bandung seperti apa? Budaya di daerah saya seperti apa? Budaya di sini seperti apa? Ternyata kalau budaya di sini, wow, luar biasa. Nanti ya pokoknya siapin mental aja deh. Kalau hutan bahasa Jakarta, kalau lu misalkan mau kerja di sini, gitu budayanya. Sedikit keras, ya dulu harus bisa fight. Ya, tidak bisa untuk bertele-tele. Kerja namanya kerja ya benar kerja. Gitu. Mungkin dengan sisi Guyon ada sedikit beda sewaktu. Bukan saya ngebandingin Bandung dan saya berada di sini. Tidak, saya tidak membandingkan. Hanya saya mengutarakan unek-unek saya. Mungkin tidak semua orang seperti itu yang ada di sini, cuman saya lagi merasakan kieu aing teh. Kenapa saya bikin podcast seperti ini? Aing teh hayang curhat, kasaha aing curhat. Minta ke media. Aing sering nonton KDM. Kang Deddy Mulyadi. Alus pisan pemimpinan. Walaupun gubernur turun ke handap, ngebantu rakyat, segala macam, memberikan solusi yang baik. Kata pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, dan saya itu sangat juara. Saya sering lihat konten-kontennya Kang Deddy, sangat luar biasa. Jadi saya termotivasi. Walaupun emang kehidupan dia namanya manusia mah ada tepatnya salah. Sedikit benar ya. Coba ya gini. Kalian ketika kumpul bersama teman-teman, ketika ngobrolin kejelekan, banyak. Bener ya? Banyak. Tapi kalau kalian ngomongin kebaikan seseorang, itu cuman sedikit, bahkan bisa dihitung. Kebaikan siapa berapa sih? Kalau kita bicara tentang keburukan, banyak. Nggak bakal ada habis-habisnya, bahkan bisa dari A sampai Z. Bener nggak apa yang saya omongin? Kalau saya merasakannya seperti itu. Punten-punten barangkali ada yang tersinggung atau apa, saya memohon maaf barangkali ada ucapan saya yang salah-salah kata atau seperti apa. Cuman saya ini ingin bercerita aja. Cuman saya juga kasih nasihat kepada para orang tua.
Yang misalkan anak perempuannya kerja di Jakarta nggak worth it. Saya sangat tidak setuju dengan pergaulan zaman sekarang, apalagi di sini. Begitu. Mendingan kalau untuk anak perempuan, mending di kampung aja. Kalau pengen kuliah di kampung aja, yang dekat dengan orang tuanya. Kecuali dia oke kuliah di sini, tapi ada orang tuanya, nggak jadi masalah. Ada yang ngejagain, bener ya. Tapi kalau untuk sendirian, ya tidak menyarankan. Kalau untuk laki-laki mungkin dia bisa jaga diri dengan fight dan energi. Di sini tadi saya memohon maaf bila saya punya salah kata selama ini, apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan. Saya hanya manusia, tepatnya salah. Aing teh tempatnya salah. Aing teh lain tempatnya bener. Aing cerita kaos gini, seperti ini, pasti ada pro dan kontra. Tapi saya pengen curhat. Seperti ini keadaan saya. Itu bagi yang perantau. Karena di sini saya first time, pertama kali. Cuman saya hanya bisa satu. Seberapapun apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, kamu harus selalu bersyukur. Nikmat apa lagi sih yang kamu dustakan? Kata agama, seperti itu. Jadi bukan saya sok suci, sok alim, enggak. Saya tidak merasa saya orang benar, orang baik, tidak. Saya hanya menyampaikan hal kebaikan. Saya hanya orang bodoh yang terus ingin belajar tentang apapun, segalapun, dimanapun. Bukan tentang pekerjaan aja. Semuanya saya belajar. Jangan pernah kamu beranggapan kamu itu orang pintar. Jangan. Karena jatuhnya takabur. Belajarlah jadi orang bodoh yang ingin selalu belajar. Belajar tentang hal apapun. Intinya harus selalu sabar dan bergembira tentang hal apapun. Terima kasih udah dengerin keluhan saya seperti apa dan bagaimana kendala saya gini. Alangkah baiknya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Robi yang dimana kita di sini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, walaupun cuaca sedang tidak baik-baik saja, banyak kejadian banjir, bahkan sekarang pun di sini sedang hujan. Dengan mana kita ini bisa berbahagia dan bergembira dengan keadaan apapun, syukuri aja, gitu. Marilah kita panjatkan doa ke Rasulullah SAW, semoga tercurah limpahkan semua doa kita terkabul, mendapatkan rahmat dan syafaatnya. Intinya seperti itu. Sekali lagi, bagi
apa namanya kepada teman-teman saya, barangkali saya yang kenal saya aja pokoknya siapapun itu, saya memohon maaf bila saya punya salah atau kata-kata yang sekarang saya ucapkan tidak berkenan di hati kalian. Gak apa-apa, it's okay, karena setiap apa yang kita ucapkan itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Jadi alangkah baiknya kita selalu berpikir positif, begitu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi kalian yang menjalankan, semoga didapatkan rahmat dan hidayahnya dari Gusti Allah, karena ini adalah bulan suci, bulan penuh rahmat. Burung ketilang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. See you next time. Terima kasih. Bagi yang ingin mudik, berhati-hati di jalan. Jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.